siap memuji Tuhan? Kita mau sama-sama memulai tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, Selamat Pagi Bapa. Kita akan siapkan hati sama-sama ya adik-adik ya. Semua memuji Tuhan ya. Yang lalu. Hari ini Tuhan, 2021, kami mau serahkan hidup kami percaya Tuhan pimpin, dan kami percaya Tuhan sertai dan berkati. Berkati firman Tuhan dan juga pujian yang akan kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan Engkau bersuka atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Hari ini aku pakai kostum cowboy. Hari jadi cowboy woman ya adik-adik ya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo siap-siap semuanya. Saya
sucikan hati kita. Kita nyanyikan lagu-lagu itu. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Hey, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Tunggu Kak Ica, gampang ya Kak Ica ya lagunya ya. Kita terusin lagi, lebih cepat lagi, sedikit lagi ya. Oke, siap. Hai, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Lebih cepat. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, 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 ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Capek ya Kak Ica ya. Itu Tuhan sudah mau apa tadi yang pertama? Mengampuni dosa kita, menyucikan kita, diam di hati kita. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukan itu semua buat kita semua. Kita harus mengucap syukur sekarang ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita akan sama-sama menyiapkan hati buat firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan bahwa tidak ada satu Allah yang lain yang menyelamatkan kita, yang mengasihi kita. Hanya ada satu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan itu, siapkan hati kita sama-sama. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
Engkau sudah menjadi Tuhan kami. Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau yang menjagai dan mengasihi kami, Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu. Tuhan, berkati guru-guru kami yang bercerita. Biar nama Tuhan ditinggikan. Anak-anak semua, Tuhan, kami semua bisa makin mengerti dan makin kenal Engkau dan makin sayang kepada-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita dengar firman Tuhan yuk. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini yang akan bercerita Kayuli. Kayuli berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap semangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, walaupun dengan ibadah online di rumah masing-masing. Karena adik-adik tahu kan bahwa saat ini virus corona itu masih mewabah di mana-mana. Tapi adik-adik jangan pernah takut. Karena percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita. Nah adik-adik, Kayuli mau bertanya, minggu lalu ada yang masih ingat nggak? Yang cerita itu siapa? Kak Foni. Ada yang masih ingat nggak? Kak Foni cerita tentang apa? Yaitu dua nelayan penjala ikan yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Hari ini juga Kak Yuli mau bercerita tentang kelanjutan minggu kemarin, yaitu di mana di dekat rumah Petrus dan Andreas terdapat juga rumah nelayan lainnya, yaitu rumah nelayan Bapak Zebedius. Bapak Zebedius ini mempunyai anak bernama Yakobus dan Yohanes. Istrinya bernama Salome. Bapak Zebedius mempunyai perahu yang cukup besar dan beberapa pegawai. Setiap paginya, Ibu Salome ini membuatkan sarapan untuk anak dan suaminya. Setelah sarapan, Yakobus dan Yohanes ini membantu bapaknya untuk membersihkan jala ikan dan memperbaiki perahu. Karena biasanya setelah menjala ikan, jala itu ada yang robek atau ada yang tersangkut daunan atau ada yang rusak, mereka segera memperbaikinya. Begitupun dengan kapalnya, mereka cek kembali. Jikalau ada yang berlubang atau rusak, mereka juga segera memperbaikinya. Walaupun Bapak Zebedius ini mempunyai beberapa pegawai, tapi anaknya ini sangatlah rajin. Yakobus dan Yohanes ini sangat taat kepada orang tua dan mau dengar-dengar. Maka dari itu Bapak Zebedius ini sangatlah bangga kepada mereka. Mereka adalah nelayan yang baik, anak yang taat. Maka dari itu Tuhan mempunyai maksud lain dan rencana lain untuk Yakobus dan Yohanes ini. Suatu ketika saat Yakobus dan Yohanes ini sedang ada di dalam perahu dan Tuhan Yesus sedang berjalan di tepi pantai bersama Petrus dan Andreas. Tuhan Yesus berjalan lalu berhenti ketika melihat perahu besar milik Bapak Zebedius dan keluarganya. Lalu Tuhan Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes. Hai Yakobus, hai Yohanes, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes ini seperti memanggil Petrus dan Andreas waktu itu. Kemudian mereka meninggalkan perahu dan jalannya lalu pergi mengikut Yesus. Tuhan Yesus sangat senang karena Yakobus dan Yohanes ini mau menjadi muridnya. Dahulu Tuhan Yesus berjalan sendiri. Sekarang Tuhan Yesus mempunyai 4 murid, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sementara Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus menceritakan tentang Bapaknya yang di surga
yang mengasihi mereka dan juga semua orang. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan menjadikan kalian penjala manusia, dan apa yang telah kalian dengar dariku, kalian harus menceritakannya juga kepada orang lain, supaya mereka percaya kepadaku bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal Bapakku di surga selain aku, dan tidak ada yang dapat masuk ke surga selain melalui aku." 4 nelayan itu atau 4 murid Tuhan Yesus yang sekarang, mereka sangatlah senang, sangatlah bangga bisa berjalan dengan Tuhan Yesus, mendengar ajaran-ajarannya dan belajar dari Dia. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang telah adik-adik dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, sukacita kepada kita semua agar kita dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini kita mau belajar supaya menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus, menjadi anak yang taat kepada orang tua, anak yang mengasihi, anak yang rajin, anak yang mau dengar-dengaran, terlebih lagi menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu di Markus 1 ayat 17. Markus 1 ayat 17. "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kayuli ulang ya, di Markus 1 ayat 17, yaitu "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, adik-adik jangan lupa ya, adik-adik hafalin untuk minggu depan. Jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan ibadah online. Nah, sekarang kita akan mau tutup cerita minggu ini. Kita akan bersama-sama bersatu dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah adik-adik dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita pada adik-adik sekolah minggu, agar adik-adik sekolah minggu boleh melakukannya yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu atau teman-teman kami yang sedang sakit atau tidak enak badan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, agar mereka boleh kembali beribadah online dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama kami, Cici, Koko, Adek, dan teman-teman semua. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dan perlindungan yang sempurna pada mereka. Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ikuti protokol kesehatan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.